Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Pangestu dengan NIM 1301228505. Hari ini saya akan menjelaskan tugas CLO 3 kalkulus lanjut. Jadi, untuk soal yang pertama adalah carilah titik pada elips x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Jadi penyelesaian yang pertama adalah mengubah persamaan ini menjadi bentuk parameter. Jadi cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Berarti di sini kita persamaan ini kita kali dengan 16 dikali dengan 1/16 sama dengan x kuadrat per 16 ditambah 4y kuadrat per 16 sama dengan 16/16. Berarti sama dengan x kuadrat per 16 ini jadi 1/4 y kuadrat ya, atau jadi y kuadrat per 16 per 4 maksudnya, sorry, sama dengan 1. Jadi yang pertama adalah di sini x kuadrat per 16 sama dengan kita kan tadi dapat x-nya itu cos kuadrat T ya. Ini tuh kayak dianggap x jadi cos kuadrat T ini bisa kita sederhanakan x per 4 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. X per 4 sama dengan, ini saling menghilangkan jadi cos T. X sama dengan 4 cos T. Lalu yang kedua, sekarang Y kuadrat per 4-nya. Jadi Y kuadrat per 4 sama dengan, sekarang sin kuadrat T-nya. Sin kuadrat T disederhanakan juga jadi Y per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T Y per 2 sama dengan sin kuadrat sin T. Di sini berarti Y-nya sama dengan 2 sin T. Sekarang sudah didapat X dan Y-nya. Jadi di sini X-nya kita turunkan. Plus aksennya berarti min 4 sin T. Lalu X aksen keduanya min 4 cos T. Y-nya juga sama, jadi Y-nya kita turunkan jadi 2 cos T. Y aksen-aksennya berarti jadi min 2 sin T. Seperti itu. Setelah kita dapatkan X dan Y-nya beserta turunan-turunannya, sekarang kita hitung kelengkungannya. Rumus dari kelengkungan ini adalah
X aksen dikali Y aksen-aksen dikurangi Y aksen dikali S aksen-aksen per X aksen pangkat 2 ditambah Y aksen pangkat 2 pangkat 3/2. Yang kita udah dapetin tadi, kita masukin ke sini, jadi min 4 sin T dikali min 2 sin T, kurangi aksennya 2 cos T, X aksen-aksennya berarti min 4 cos T, per X aksennya min 4 sin T kedua ditambah Y aksennya 2 cos T pangkat 2, ini kita pangkatkan 3/2. Lalu di sini min 4 dikali min 2, min kali min kan jadi positif ya, jadi 4 kali 2 8 sin T sin kuadrat T karena sinnya 2 ya, ditambah, ini kenapa ditambah karena min 2 dikali min 4 positif, jadi 8 cos kuadrat T per 16 sin kuadrat T ditambah 4 bakal 2 pangkat 2 4 cos kuadrat T pangkat 3/2. Berarti sama dengan ini 8-nya bisa kita keluarin aja, jadi 8 sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T per 16 sin kuadrat T ini bisa kita sederhanakan lagi jadi 12 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T, 12 tambah 4 kan 16, tambah 4 sin kuadrat T 3/2. Nah, di sini kan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1 ya, yang tadi. Ini sama dengan 1, berarti di sini 8-nya dikali 1, 8-nya dikali 1 per ini 12 sin kuadrat T. Nah, ini pasti bisa dikeluarin juga kan? Ya, sorry, ini cos maksudnya. Cos. Berarti jadinya ditambah 4 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Itu 4 3/2. Nah, 8 kali 1 8 per 12 sin kuadrat T ditambah di sini sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T tadi kan 1 ya. Sini 1 berarti 4 dikali 1 berarti 4. 3/2. Nah, ini udah kita dapetin buat kelengkungannya. Selanjutnya kita hitung mana maksimumnya, mana minimumnya.
biasanya range untuk sin T itu kan min 1 sampai 1 ya, yang di kurvanya itu loh, yang sini min 1, sini 1, berarti dia kayak gini nih, kurang lebih. Kayak gitu kurang lebih. Gitu. Nah, karena ini sinnya sin kuadrat T, berarti dia range-nya jadi 0,1. Contohnya kayak ini kurvanya. Jadi tuh dia sini kurang lebih. Sini 0, sininya 1. Begitu. Jadi maksimum pada sin T sama dengan 0, karena sini kan ini ya tadi 0,1 range-nya. Sin T sama dengan 0-nya, berarti kita masukin tuh yang tadi Kak yang kita dapetin itu 8 di 12 sin kuadrat T ditambah 4 3/2. Ini kita masukin jadi 8 per, karena sin kuadrat T-nya sama dengan 0, jadi di sini 0 ditambah 4, 3/2, itu sama dengan 8 per 2 pangkat 2, 3/2, sama dengan 8 per 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita dapatkan T-nya 0, Pi, 3Pi/2, dan seterusnya. Untuk X satunya nih, tadi kan X itu 4 cos 4 cos T, Y-nya itu 2 sin T. Kita masukin. X satunya 4 cos T sama dengan 4 cos T-nya nih 0 nih. 4 cos 0. 4 dikali cos 0 itu kan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Udah dapat X satunya. Sekarang kita cari Y satunya. Tadi kan Y-nya itu 2 sin T. Berarti sama dengan 2 dikali sin 0. Sama dengan 2 dikali sin 0 itu 0. Jadi 2 kali 0, 0. Udah dapat X1, dapat Y1. Sekarang kita cari X2-nya. Kita masukin sama cos 4 cos T sama dengan 4 cos. Sekarang yang ini, yang Pi-nya, T-nya. Jadi 4 cos Pi. Sama dengan 4 cos Pi itu min 1 sama dengan min 4. Sekarang Y2-nya. 2 sin T sama dengan 2 sin Pi sama dengan 2 dikali sin Pi itu 0. Sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya, maka maksimum di
titik 4,0 dan min 4,0. Sekarang nolnya kan udah nih, sin T sama dengan 0. Tadi range-nya 0 sampai 1, berarti sekarang sin T sama dengan satunya. Berarti nilai minimum pada sin T sama dengan 1. Kita masukin juga yang tadi, K-nya 8/12 sin kuadrat T ditambah 4, 3/2. Berarti sama dengan 8, sin T-nya di sini kan 1, berarti 12 dikali 1 sama dengan 12. Ditambah 4. Maka 3/2 sama dengan 8/16. 3/2 berarti 8/4 pangkat 3 sama dengan 8/64 sama dengan 1/8. Berarti kita T-nya di sini pi/2, 3pi/2 dan seterusnya. Sama kayak tadi kita cari X1, Y1, X2, Y2-nya. X1-nya di sini pakai yang pi/2 ya, berarti 4 cos pi/2 sama dengan 4 cos pi/2 itu 0, 4 kali 0 sama dengan 0. Y1-nya sama dengan 2 sin pi/2 sama dengan 2 dikali sin pi/2 itu sama dengan min 1, berarti 2 kali min 1 min 2. Sorry, 1 berarti ya 2. Sekarang kan X-nya udah dapat, X1-nya, Y1-nya udah dapat. Sekarang kita cari X1, X2, Y2. Ini aja deh. X2 sama dengan 4 cos yang ini nih ya berarti ya. Sekarang tadi kan udah pi/2, sekarang 3pi/2. 3pi/2 sama dengan 4 dikali 3pi/2. Cos 3pi/2 itu 0 sama dengan 0. Sekarang Y2-nya sama dengan 2 sin 3pi/2 sama dengan 2 dikali baru min 1 ini. Baru min 2. Itu jadi kesimpulannya, maka nilai minimum di titik 0,2 dan 0,-2 gitu. Sudah selesai soal nomor 1, sekarang kita ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu misalkan suhu pada
suatu lempengan yang berbentuk lingkaran, bentuknya lingkaran, S sama dengan X, Y kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ini bentuk dari lingkaran dinyatakan oleh P X Y sama dengan 2X kuadrat ditambah Y kuadrat min Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin. Ini tuh tempat terpanas dan terdingin tuh kayak minimum global sama maksimum global. Jadi kita pakai cara ini. Nah, kita turunin dulu fungsi X terhadap X-nya. Berarti 2 kali 2, 4. Pangkatnya dikurang 1 berarti 4X. Fx-nya turunan dari 4X itu 4. Fx terhadap Y-nya 0. Sekarang Fy-nya di sini 2Y. Turunan dari Y itu 1, min 1. Fy-nya berarti 2Y. F, ini 2, sorry. 2 Fy X-nya berarti 0. Sudah kita dapat, sekarang kita masukin ke syaratnya Fx, X, Y itu sama dengan 0. Kita masukin Fx-nya 4X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0/4, sama dengan 0. Sekarang F terhadap Y-nya X, Y itu sama dengan 0. F-nya kita masukin nih. 2Y min 1 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 1. Y-nya sama dengan setengah. Kita dapat titik kritisnya. Yaitu 0,5. Sudah didapat titik kritisnya, sekarang karena lempengnya tadi berbentuk lingkaran, kita lakukan pemisalan. X-nya di sini sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T. Berarti kita masukin ke fungsi T-nya. Kita di sini pakai yang ini ya, persamaan yang awal ini. Jadi 2X kuadrat tambah Y kuadrat min Y. Berarti kan sama dengan X-nya kita masukin 2 cos kuadrat T. Ditambah, sekarang Y-nya kita masukin sin kuadrat T dikurang sin T. Nah, ini kita turunin lagi.
Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 cos T, karena diturun jadi min 4, dikali sin T, ditambah 2 sin T dikali cos T, dikurangi turunan sin itu cos T sama dengan 0. Nah, ini kan 4 sama 2-nya bisa kita keluarin. Jadi, min 4 ditambah 2 dikali cos T dikali sin T sama dengan cos T sama dengan 0. Min 4 ditambah 2 sama dengan min 2 cos T dikali sin T sama dengan cos T sama dengan 0. Sini bisa kita turunkan cos T sin T. Cos T itu 1, jadi sama dengan 0. Min cos T ini kita keluarkan. Min cos T ini kita keluarkan, jadi sisa di dalamnya itu 2, 2-nya kita masukin ke kurung, jadi 2 sin T dikurang 1 sama dengan 0. Berarti cos T 2 sin T ini minnya bisa kita pindahin ya ke kanan gitu. Saya pindahin ke kanan, jadi 1 sama dengan min 1 dikali 0. 0-nya jangan sampai ketinggalan, jadi cos T 2 sin T tambah 1 sama dengan 0. Ini udah selesai untuk persamaan dari fungsi T-nya. Sekarang kita dapat cos T itu sama dengan 0. Berarti T-nya itu, kan cos T 0 nih. Berarti T-nya itu pi per 2, 3 pi per 2, dan seterusnya. Berarti kita lakukan kayak cara yang di soal nomor 1 tadi. Kita cari X1-nya itu. Karena X-nya cos T nih. Masukin di sini cos T sama dengan cos pi per 2 sama dengan 0. Terus untuk Y1-nya sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1. Terus kita dapat berarti di sini 0,1 ya. Lanjut kita ke X keduanya cos. Tadi pi per 2-nya udah, sekarang yang 3 pi per 2 sama dengan 0. Y2-nya sin 3 pi per 2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat di sini 0, min 1. Sudah selesai, udah kita dapat. Sekarang kita hitung ke persamaan yang awal. Sama dengan yang awal ini, yang di soal. 2x kuadrat ditambah y tambah y kuadrat sama dengan dikurang y. T-nya di sini 0,1 sama dengan 2 dikali 0,2 ditambah min 1 kuadrat dikurang, ini 1 kuadrat dikurang 1
sama dengan 0 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sini T X Y sama dengan 2X kuadrat tambah Y kuadrat min Y. Sekarang yang persamaan yang ini. Apa? Yang titik ini. T sama dengan 0. T 0, min 1 sama dengan berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah min 1 pangkat 2 min 1 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti kesimpulannya minimum globalnya di titik 0,1, maksimum globalnya di 0, min 1. Minimum global ini sama dengan titik terpanas. Maksimal global ini titik terdinginnya. Kurang lebih seperti itu. Selesai untuk tugas dari CLO3 dari kalkulus lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.